Banyak orang-orang yang melihat bahwa pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang di medan perang, orang-orang yang memiliki integritas dan berjuang di pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Banyak kita yang lupa bahwa para pahlawan yang berjuang di medan perang dan para pahlawan yang memiliki integritas tadi semuanya bersumber dan lahir dari rumah tangga yang dibina dan dibimbing oleh seorang ibu. Dari latar belakang tersebutlah Ketua Yayasan Kita Perkata menyampaikan bahwa ibu rumah tangga pantas disebut sebagai pahlawan. Bagi saya, setelah ada acara kita ini, ternyata ibu kita lah sebagai pahlawan yang seutuhnya. Ibu kita lah sebagai pejuang yang kadang kita tidak selama ini tidak menghargai. Terima kasih kepada tim yang telah membuat acara kita ini. Semoga dalam acara kita ini merubah pola pikir kita. Ternyata ibu-ibu lah yang pejuang. Berbahagialah kita yang masih mempunyai ibu. Aku melihat ibu-ibu itu kayak melihat nggak bisa dideskripsikan. Begitu luar biasanya seorang ibu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ibu rumah tangga itu just di dapur, hanya memasak, menyuci, mengepel, dan dikatakan pula itu kodrat perempuan, itu saya bantah. Dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap kepada hadirin yang terhormat. Pesta makan diberi kentang buat memperingati Hari Pahlawan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu tamu undangan. Boleh beri aplaus buat kita semua, Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan, kepada para juri, dan tentunya kepada seluruh peserta lomba baca puisi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Perlombaan sore hari ini dari awal hingga pada akhirnya kita akan dipandu oleh saya sebagai Arta Sirait sebagai MC Dan saya Yesika juga sebagai MC. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya undang para hadirin untuk boleh berdiri. Baik Bapak Ibu dan seluruh adik-adik peserta lomba, sebelum kita memasuki acara lomba baca puisi pada sore hari ini, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia, Bapak Susanto Siregar. Kami persilahkan. Salam sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati dan kami kasihi, acara kita sore hari ini dilandasi oleh dua pikiran. Siapa sih sebenarnya pahlawan kita? Untuk itu, Ketua Yayasan melihat bagaimana tentang kondisi dan dilematisnya kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga di keseharian. Banyak orang-orang yang melihat bahwa pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang di medan perang, orang-orang yang memiliki integritas dan berjuang di pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Banyak kita yang lupa bahwa para pahlawan yang berjuang di medan perang dan para pahlawan yang memiliki integritas tadi semuanya bersumber dan lahir dari rumah tangga yang dibina dan dibimbing oleh seorang ibu. Dari latar belakang tersebutlah Ketua Yayasan Kita Perkata menyampaikan bahwa ibu rumah tangga pantas disebut sebagai pahlawan. Baik, terima kasih kepada Bapak Susanto Siregar selaku Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan
dari Ketua Yayasan Perkata Foundation, Ibu Rini Ibet Sitio. Kami persilakan. Selamat sore untuk kita semua. Tapi sebelum saya mulai sambutan saya sedikit, ada sedih yang membuat saya sedikit bergairah hari ini. Acara ini sebenarnya jam 3 ya mulai. Tapi ternyata ada tadi peserta nyampe di sini jam 1. Jam 1 atau setengah 2, siapa ya tadi nyampe di sini? Peserta. Oh, di jam 11. Oh, ini sorry ya, aku tadi kupikir ibu-ibu nih. Siapa tadi jam 11? Mau naik ke panggung nggak? Ada pertanyaan saya yang mungkin sedikit kasih apresiasi yang datang jam 11. Ayo, berani nggak naik ke panggung nih? Halo semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahya. Tadi kesini jam 11, kenapa secepat itu? Ini kayak kan excited banget nih mau puisi. Tuang kopi dulu ya, udah semangat banget tadi. Oke, thank you. Oke, makasih Ibu. Terima kasih. Aku melihat ibu-ibu itu kayak nggak bisa dideskripsikan. Begitu luar biasanya seorang ibu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan ibu rumah tangga itu just di dapur, hanya memasak, hanya menyuci, mengepel, dan dikatakan pula itu kodrat perempuan, itu saya bantah. Ya, ini karena ini sampai ke Jokowi, ada TV di sini, harus kita bantah ya ini. Itu bukan kodrat perempuan. Ya, ada yang tahu di sini kodrat perempuan itu apa? Ada yang tahu? Oh, jangan ibu dulu. Aku mau versi laki-laki nih. Siapa yang tahu nih kodrat perempuan itu apa sebenarnya? Oh, laki-laki. Aku senang nih. Mari naik. Jadi untuk kodrat perempuan itu melahirkan dan menyusui. Ada yang mau membantah nggak? Kodrat perempuan itu melahirkan dan menyusui. Ada yang mau membantah? Yang membantah juga saya kasih hadiah. Ada bapak-bapak sebelum diserang para istri, ada yang mau membantah? Dan cinta. Harus dilengkapi ya. Agak ngeri. Ada dibantah. Tadi kodrat perempuan katanya melahirkan, menyusui. Ada yang mau menyempurnakan atau ada yang mau membantah? Aku mau yang menjawab laki-laki. Oke, Bapak siapa ini? Coba saya ajak ke panggung. Yang saya mau kasih tahu, kodrat perempuan itu melahirkan dan menolong suami sebagai kepala keluarga juga. Perempuan itu cuma 2 perannya. Yang pertama dihargai dan dicintai. Weh, luar biasa. Siapa namanya Bang? Moral. Moral. Namanya keren banget ini. Bang Moral, tunggu dulu. Kurang lengkap. Ada yang mau melengkapi nggak? Sejatinya kodrat perempuan itu. Oh, panitia nggak boleh. Curang nanti. Ada adik kecil. Mari. Kodrat perempuan itu apa itu? Mendidik anak. Jadi kalau ada anak yang luar biasa itu didikan ibu ya, didikan perempuan, nggak didikan ayah. Oh, enggak, saya yang bilang. Ya. 4 di sini jawaban belum sempurna. Ada yang mau menyempurnakan? Oh, Bapak ini di sini. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu menyuci apa segala sesuatu di rumah itu salah. 3 yaitu mens, hamil, menyusui. Oke, terima kasih Bapak. Kodrat perempuan itu sejatinya menstruasi, melahirkan, menyusui. Itu aja kodratnya. Bukan memasak. Kalau ada orang mau menikah, cari pasangan hidup harus pintar masak. Gak usah deh menikah sama dia. Mau sekolah, TK, SD, SMA, kuliah, terus ditugaskan hanya untuk ibu rumah tangga memasak, itu udah salah. Oke? Ada yang sepaham dengan saya? Atau ada perempuan yang membantah kodrat tadi? Ada yang membantah nggak?
Yang membantah juga saya kasih hadiah nanti. Kalau tidak, berarti kita semua di sini sepaham ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di sini. Ya, itu saya anggap tadi pembukaan acara kita. Karena memang tujuan kita itu sebenarnya kita mau menyampaikan perempuan itu sebenarnya siapa dan apa. Ya, kodrat perempuan itu bagaimana. Kita clear di sana ya. Ini dalam memperingati Hari Pahlawan, kita hadir di sini untuk mengapresiasi sebenarnya dari pahlawan yang mungkin kita tidak pernah hadir di 77 tahun yang lalu. Jadi kami panitia pun berkata yang melihat dari pahlawan itu ya ibu yang melahirkan kita. Saya sangat tersentuh dengan Aku Bukan Budak. Sangat terinspirasi. Ternyata selama ini yang kita anggap pahlawan itu dominan bagi seorang laki-laki atau bapak-bapak. Tetapi setelah ada acara kita ini, saya sangat-sangat terharu. Dalam judul itu tadi, Aku Bukan Budak, ini dominan sangat dipakai dan tidak pernah kita menghargai bagi ibu-ibu rumah tangga. Ternyata dan terkadang kita tidak menyadari pahlawan yang seutuhnya itulah ibu-ibu, itulah ibu kita, sampai mengandung, sampai berjuang untuk melahirkan kita, sampai dia rela tidak mendapat sesuatu dan untuk memperjuangkan biar gimana anak itu jadi manusia yang sempurna dan jadi bisa membuat berkah dan jadi bintang dan garam bagi sesama. Bagi saya, setelah ada acara kita ini, ternyata ibu kita lah sebagai pahlawan yang seutuhnya. Ibu kita lah sebagai pejuang yang kadang kita tidak selama ini tidak menghargai. Terima kasih kepada tim yang telah membuat acara kita ini. Semoga dalam acara kita ini menjadi merubah pola pikir kita. Ternyata ibu-ibu lah yang pejuang, yang menjaga untuk kemerdekaan kita. Berbahagialah kita yang masih mempunyai ibu. Berbahagialah karena masih ada kesempatan bagi kita yang masih punya ibu. Disinilah kesempatan untuk menghargai ibu kita. Mudah-mudahan kepada ibu-ibu, jangan segan-segan, jangan takut-takut bahwa kalianlah pejuang seutuhnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai masyarakat Kota Batam dan mewakili tokoh masyarakat. Semoga momen kita ini mengubah pola pikir kita bahwa ibu-ibu lah sebagai pahlawan yang seutuhnya. Demikian. Terima kasih. Merdeka! Yang ini saya datang kemari, saya lihat antusias, semangatnya ya, jiwa berkobar-kobar saya lihat untuk pembelaan terhadap wanita. Apalagi saya sebagai lelaki ini, saya terpojok kira-kira. Cuma gini, kata sambutan, lebih tepatnya bukan kata sambutan deh bagi saya, tapi kata pendukungan dari saya. Apa yang dilakukan oleh Perkata Foundation ini, yang hari ini yang baru saya dengar, saya pun langsung terenyuh tadi. Makanya saya tanya sama Bang Santo Siregar, saya temanya apa? Karena kalau berbicara tentang pahlawan perempuan, kita dari zaman sekolah itu kita udah tahu siapa pahlawan. Tapi yang kita lupakan itu pahlawan sebenarnya memang benar adalah ibu. Tanpa ibu kita nggak bisa ada. Termasuk saya yang berdiri di sini sekarang, tanpa dukungan orang tua saya, yaitu ibu saya nggak bisa apa-apa. Ada satu cerita dari saya. Di saat ibu kita ada, kita itu lupa sama ibu kita.
ibu itu bukan harus orang tua kita, istri kita itu adalah seorang ibu dari anak kita, ingat. Jadi saat ibu kita ada, kita itu banyak lupanya, banyak kita pergunakan beliau itu bahkan seperti budak kita sendiri. Saya mau makan harus ibu, saya mau melakukan apa-apa harus ibu. Tetapi si ibu itu tidak pernah meminta sama kita itu apa yang harus kita lakukan terhadap ibu. Makanya saya bilang tadi, kalau saya dibilang ibu saya, ibu bukan ibu saya aja, tapi ibu kita semua, itu saya kalau saya bilang, saya bicara ini saya menangis sih sebenarnya. Saya itu nggak pernah menangis, tapi kalau udah ngomong tentang ibu saya sensitif atau berbicara tentang perempuan. Jadi kalau di sini ada laki-laki, usahakan tidak ada namanya KDRT. KDRT itu bukan hanya fisik, melalui sebuah ucapan pun itu bisa termasuk bagian dari KDRT. Jadi untuk hari ini sebenarnya saya tekankan untuk saya nggak sanggup bicara. Intinya saya dukung penuh untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak terutama. Dan teman-teman perlu tahu, saya itu paling anti laki-laki kekerasan dalam anak dan perempuan. Apapun ceritanya, saya nggak mau tahu benar atau salah. Saya pasti akan bela yang namanya perempuan dan anak. Dan itu selalu saya buktikan selalu. Dan mungkin hanya sampai sini aja saya sampaikan untuk kepada teman-teman, para peserta, terutama Ketua Perkata Foundation, Ibu Rini Bensedio, bersama abang muda saya, Susanto Siregar. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendukungan saya terhadap di sini. Acara kita mulai ya. 1, 2, 3.